Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Maheran, NRP 0819040045 dari kelas TP5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya dari tugas besar 2 mata kuliah metode elemen hingga. Untuk itu, sebelumnya saya akan membacakan daftar isi dari presentasi yang akan saya lakukan nantinya. Yang pertama, nanti akan ada latar belakang atau deskripsi kasus, lalu ada tujuan analisis. Yang ketiga, ada data set dan sifat material. 4, gambar bejana tekan. 5, model 3D. 6, kondisi batas. 7, meshing. 8, hasil simulasi dan pembahasan. Dan yang terakhir atau yang ke-9, yakni kesimpulan. Untuk itu, saya akan membacakan latar belakang atau deskripsi kasus dari pengerjaan yang sudah saya lakukan. Sebagaimana diketahui bahwa pemanfaatan bejana tekan akhir-akhir ini telah berkembang pesat di berbagai proses industri. Bejana tekan merupakan peralatan teknik yang mengandung resiko bahaya tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan atau peledakan. Oleh karena berbagai tantangan tersebut, maka perlu dilakukan analisis pada sebuah bejana tekan horizontal dengan material SA455 dengan bantuan software Salome untuk memudahkan dan memahami fenomena yang akan terjadi pada sebuah bejana tekan. Selanjutnya, tujuan dari adanya analisis ini yang pertama yakni untuk mengetahui tegangan maksimum yang mampu dihasilkan oleh bejana tekan. 2, untuk mengetahui grid independence berdasarkan hasil meshing yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, mengetahui kelayakan bejana tekan untuk dioperasikan. Lalu di sini saya juga menampilkan dataset dan sifat material. Yang pertama, dataset di sini nama dari tangki yang saya analisis di sini adalah S4HG1550W dengan tebal sel dan head sebesar 0,225 inci dan 0,293 inci atau dengan satuan meter seperti yang sudah saya lampirkan di sini. Lalu untuk dimensi dan panjang sel, untuk diameternya yakni 54 inci dan panjangnya yakni 81,625 inci. Lalu di sini ada head depth untuk elliptical head yakni 15,1875 inci dengan tipe support saddle support. Lalu untuk dimensi support di sini untuk lebar support yakni selebar 4 inch. Lalu untuk MAWP atau tekanan desain sebesar 944.582 PA. Lalu untuk temperatur desain yakni 372,039 Kelvin. Lalu selanjutnya di sini untuk sifat material, untuk tipe material yang digunakan yakni SA455. Lalu dengan untuk material tersebut maka massa jenisnya yakni 7.750,373 kg per meter kubik dengan modulus elastisitas 1,799 kali 10 pangkat 11 dengan rasio Poisson 0,3, yield strength atau yield stress 262 MPa atau megapascal, dan thermal expansion coefficient di sini saya asumsikan temperaturnya yakni 20 derajat Celcius, maka pada initial condition 293 Kelvin, thermal expansion coefficient adalah 1,26 kali 10 pangkat min 5. Lalu selanjutnya di sini adalah gambar dari desain bejana tekan yang saya analisis. Di sini tertera material untuk head dan sel yakni SA455 dengan dimensi seperti yang sudah ada pada gambar di sini, dengan tipe head yakni semi ellipsoidal. Lalu di sini ada model 3D yang sudah saya lakukan pada Salome seperti yang sudah tertera pada slide berikut. Lalu untuk dimensinya di sini saya mengambil parameter mayor radius, minor radius, half cell length,
half support length, support width, dan theta. Untuk nilainya seperti yang sudah tertera pada slide berikut. Lalu di sini dimensi untuk mayor radius seperti perhitungan sebelumnya tadi sudah sesuai, bahwa untuk mayor radius yakni sebesar 0,68293 meter seperti ini. Lalu untuk minor radius yakni sebesar 0,382041 meter, jadi sudah sesuai. Begitu juga untuk half cell length, half support length, dan support width sudah sesuai dengan data perhitungan dari parameter dimensi tadi, sudah sesuai dengan tabel berikut. Lalu selanjutnya kondisi batas. Untuk support yang digunakan diasumsikan menggunakan fixed support, yaitu sejenis support yang menahan beban dari sumbu X atau horizontal dan sumbu Y atau vertikal. Untuk deload yang digunakan di sini terdapat dua jenis, yakni deload akibat gravitasi serta akibat tekanan. Untuk akibat gravitasi sebesar 9,81 meter per second kuadrat, sedangkan untuk tekanan desain sebesar 944582 Pascal. Selanjutnya untuk initial condition diasumsikan seperti yang sudah saya terangkan di awal tadi, yakni temperatur lingkungan sebesar 20 derajat Celcius, maka dalam suhu Kelvin yakni sebesar 293 Kelvin. Lalu untuk material yang digunakan SA455 seperti keterangan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Untuk wall thickness juga sudah saya sampaikan, temperatur desain juga sudah tadi di awal. Jadi langsung saja kita lanjut ke proses selanjutnya, yakni meshing. Meshing adalah proses membagi komponen yang akan dianalisis menjadi elemen-elemen kecil atau diskrit. Semakin baik kualitas mesh, maka akan semakin tinggi tingkat konvergensinya. Pada tugas ini dilakukan mesh sebanyak 5 kali dengan menggunakan tipe unstructured mesh, yaitu triangle atau NetGen 1D 2D dengan melakukan variasi pada ukuran mesh maksimum, yaitu sebagai berikut. Untuk mesh 1 di sini untuk nilai face triangle-nya yakni sebesar 17.918. Lalu untuk mesh 2 yakni sebesar 18.282. Lalu untuk mesh 3 dan seterusnya sampai mesh 5 sebagai berikut. Nah, ini contoh dari salah satu mesh yang sudah saya lakukan. Di sini saya contohkan hasil dari bejana tekan yang sudah dilakukan proses meshing oleh software Salome. Lalu untuk hasil simulasi dan pembahasan, yang pertama di sini untuk grid independence, jumlah elemennya seperti yang sudah dilakukan pada mesh tadi, yakni face triangle-nya. Di sini saya masukkan untuk mesh 1 sampai dengan 5 jumlah elemen sebagai berikut. Lalu tegangan prinsipal maksimum. Di sini seperti yang sudah saya lakukan pada software ParaView. Lalu untuk errornya sebagai berikut. Lalu untuk grafik grid independence dari tabel yang ada di sini adalah sebagai berikut hasilnya. Lalu selanjutnya untuk displacement. Di sini displacement untuk mesh 1 dan mesh 2, yakni yang mana bisa kita lihat bahwa untuk stres terjadi pada bagian sel bagian atas seperti ini untuk mesh 1, mesh 2, begitu juga untuk mesh 3, 4, dan 5. Nah, dari sini bisa kita ketahui nilai displacement bejana tekan pada bagian atas cenderung lebih besar daripada nilai displacement bejana tekan pada bagian bawah. Hal ini kemungkinan terjadi dikarenakan pada bagian bawah bejana tekan terdapat support
yang menopang bagian sel dari bejana tekan, sehingga displacement yang terjadi tidak terlalu besar atau normal. Selanjutnya untuk prinsipal stress di sini untuk mes 1, 2, 3, 4 dan 5. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk nilai prinsipal stress di sini untuk keseluruhan sel bisa dikatakan rendah, sedangkan namun di sini terdapat nilai prinsipal stress normal pada bagian sel yang mengenai saddle. Jadi untuk nilai prinsipal stress pada hampir seluruh simulasi bejana tekan cenderung normal pada sel yang diuji, kecuali pada bagian yang mengenai support terdapat prinsipal stress dengan nilai yang normal. Lalu dari analisis yang sudah dilakukan tadi, maka dapat disimpulkan nilai allowable stress dan yield strength material SA455 yaitu 148 MPa dan 262 MPa, sedangkan nilai principal stress sebesar 46.123,07 Pascal. Jadi demikian presentasi yang saya lakukan dari tugas besar 2. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.